Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita baru selesai ratas dipimpin oleh Bapak Presiden. Semua angka-angka membaik. Yang pertama mungkin ada dua hari berselang kasus kematian tidak ada dalam kasus COVID ini. Itu tanggal 25 dan tanggal 26 dan tanggal 2. Jadi zero death. Yang kedua, tadi diputuskan karantina yang 14 hari menjadi 10 hari dan yang 10 hari menjadi 7 hari. Kemudian mengenai Omikron sudah berkembang menjadi 132 negara dan kita dalam masuk ranking di 40. Jadi jumlah kasus Omikron di Indonesia sekarang ada 152 Omikron dan yang sudah sembuh 23% dari situ. Jadi dari 152. Jadi angka ini memang masih kita lihat cukup baik dibandingkan yang lain. Satu. Yang kedua, kami laporkan bahwa kesiapan kita menghadapi Omikron ini saya kira sudah sangat terkendali, tetapi tetap dengan kehati-hatian. Mulai dari tadi vaksinasi terus digencarkan oleh Menteri Kesehatan, nanti beliau nambahkan. Kemudian yang kedua tadi mengenai obat juga sudah disiapkan, rumah sakit disiapkan, semua yang dibutuhkan untuk itu kita sudah siapkan. Jadi jauh lebih siap, saya ulangi, jauh lebih siap dari kejadian pada Juni tahun lalu. Dokter juga lebih siap dan juga penerimaan kita karantina juga sekarang jauh lebih siap. Jadi saya ingin sampaikan, mohon teman-teman sadar, kita tidak bisa memberikan diskresi kebanyakan lagi. Karena kita hanya mengacu kepada instruksi Mendagri yang ada saja. Karena kalau tidak, tadi Presiden mengingatkan kita, nanti kita tidak disiplin. Dan kunci kita lihat Omikron berkembang di dunia manapun, itu adalah masalah disiplin. Disiplin pemain masker, disiplin tadi masalah vaksin, disiplin tadi cuci tangan dan seterusnya. Jadi kata kunci adalah disiplin. Kenapa kita lebih bagus dari banyak negara lain seperti misalnya katakanlah India yang sama sekarang juga mengalami Omikron. Saya ingin sampaikan dari pengamatan kami, karena kita lebih disiplin pemakaian masker misalnya dibandingkan misalnya di negara Amerika atau di Inggris atau mana saja. Yang kedua, menurut pengamatan kami adalah pemantauan yang kita lakukan secara rutin, di mana Presiden setiap Senin melakukan ratas mengevaluasi semua ini yang hampir tidak terjadi mungkin di banyak negara di dunia. Dan kami masing-masing juga melakukan pertemuan dalam tenggat waktu itu, sehingga dengan demikian kalau terjadi sesuatu apapun dengan cepat kita bisa mendeteksi dan melibatkan pakar-pakar kita yang menurut hemat saya, mereka yang dari UI yang saya tangan kerja dengan kami sekarang, dari UGM dan dari juga UNER, itu kualitasnya sangat mumpuni. Jadi kita tidak perlu merasa bahwa kita ini seperti kalah dengan lain, tidak. Kita justru orang lain sekarang banyak mulai berkaca kepada kita. Kenapa Indonesia bisa mengkonten atau memelihara keadaan seperti sekarang? Pada penyebaran rumah sakit, semua alat tadi kami laporkan juga sudah siap, nanti bisa ditambah oleh Pak Menteri Kesehatan. Jadi tempat-tempat yang mungkin untuk tadi karantina juga kita sudah siapkan, dan semua saya kira sudah jauh lebih bagus, tadi saya sudah jelaskan, daripada tahun lalu. Yang kedua, pengalaman kita sendiri juga sudah lebih bagus. Dan kalau Anda lihat, saya sudah jelaskan tadi, hampir tidak ada yang saya tahu di dunia ini sekarang yang seperti kita telatennya menangani COVID ini. Artinya terpadu, terintegrasi, holistik, dan ada meeting reguler yang dilakukan dari mulai pimpinan tertinggi sampai ke bawah. Nah, itu salah satu yang membuat kita mungkin pada posisi seperti sekarang ini. Jadi kita tetap saja tidak jumawa, tidak sombong, tapi ingin saya katakan kita sudah membuat yang terbaik. Orang bisa belajar dari kita mungkin.
melihat bagaimana kita menangani. Jadi tadi Presiden juga menyampaikan pesan penanganan bukan hanya COVID, yang lain pun kita harus lakukan seperti ini sehingga betul-betul bisa menyelesaikan masalah. Jadi bisa kita lihat sekarang ekonomi kita kan mungkin salah satu yang terbaik dalam keadaan COVID seperti ini. Kita masih bisa ekspor, kita masih bagus. Tadi juga pengendalian yang lain juga masih baik. Jadi apa yang saya sampaikan, kami betul-betul menghitung dengan detail dan menyusun kontingensi kami untuk menghadapi keadaan yang terburuk. Dan saya jujur kalau melihat tadi sudah ada menyebar di mana-mana, ya tidak mungkin Omikron itu tidak ada di publik. Sudah ada, misalnya tadi juga ada laporan yang satu orang itu bertemu dengan sekian belas orang, tapi 11 orang dicek, semua negatif. Itu apa penjelasannya? Ya banyak juga yang kita tidak tahu, mungkin antibodi kita sudah cukup kuat, kita hanya terpapar, tidak terinfeksi. Bisa juga begitu. Jadi, tapi kunci menurut hemat kami adalah bahwa kita tuh masih disiplin dengan prokes ini. Oleh karena itu saya himbau, kita tidak perlu takut berlebihan, paranoid. Tapi pemakaian ini dalam ruang-ruang publik itu diharuskan. Jadi saya pikir kita harus saling mengingatkan teman kita. Tetapi kalau mungkin di lapangan dia hanya sendiri, ya juga jangan terlalu paranoid juga. Jadi saya pikir kita tetap rileks tapi disiplin. Itu saya kira akan bisa mencegah kita masuk kepada keadaan seperti yang lalu. Itu dari saya.